Blue Lock episode yang ke-45 dibuka dengan sebuah potongan cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena tepat setelah Itoshirin berhasil menggagalkan sebuah skema serangan indah yang dilakukan oleh para pemain tim Jepang dengan menggunakan sebuah cara yang sangat ekstrim. Semua orang yang ada di lapangan itu pun untuk sesaat terlihat sangat kebingungan, mengingat tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa Itoshirin sampai nekat mau melakukan hal itu dengan mengorbankan kepalanya sendiri. Nah, menariknya tepat ketika mereka semua sedang lengah karena hanya terfokus kepada Itoshirin, di momen itulah Mikage Reo pun tak berpikir panjang langsung memanfaatkan sebuah peluang ini untuk segera mengambil bola tendangan bebas serta langsung mengirimkan sebuah umpan jauhnya menuju ke arah Seizuronagi. Sebelum pada akhirnya bola pun kembali dioper lagi kepada Isagi Yoichi. Mulai dari sanalah pola serangan balik super cepat dari tim Blue Lock Eleven seketika langsung dimulai dengan dipimpin oleh Isagi Yoichi sebagai playmakernya. Melihat sebuah kesempatan itu di depan matanya, maka ketiga orang striker lainnya pun seketika langsung bergegas untuk berlari mendampingi Isagi demi bisa meningkatkan peluang mereka untuk bisa mencetak gol kemenangan. Mulai dari Seizuronagi, Yukimiya Kenju, dan juga Kimbaru. Bahkan Meguro Bachira yang sebenarnya bermain pada posisi back sayap kiri, akhirnya juga ikut terlibat dalam skema serangan balik ini. Di mana pada panel itu, dia pun dengan tenang mulai berkata kepada Isagi, "Isagi, saat ini monstermu sudah datang. Jadi mulai dari sini mari kita tunjukkan kepada dunia sehebat apakah permainan kombinasi kita." Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Bachira versi egois akhirnya kembali melanjutkan semua perkataannya. "Tapi ingat Isagi, aku datang ke sini bukan untuk membantumu mencetak gol. Karena nyatanya aku datang untuk bisa mencetak golku sendiri." Mendengar semua ucapan kontradiktif dari dua kepribadian Bachira itu, Isagi pun dengan cepat langsung meresponnya. "Hah, kalau begitu mari kita lihat seberapa hebatkah monster yang ada di dalam dirimu." Oh iya, bagi kalian yang lupa ataupun belum tahu, Bachira saat ini memiliki dua kepribadian. Yang pertama adalah kepribadian monster yang muncul saat Bachira berhasil masuk ke dalam mode flow. Dan yang kedua adalah Meguro Bachira yang asli, di mana pada mode normalnya ini, Bachira akan selalu mendukung gaya permainan dari Isagi Yoichi, serta dengan senang hati akan terus bekerja sama dengan Isagi Yoichi demi membantunya mencetak gol. Jadi jangan heran ya, jika mulai dari sini kita pun akan diperlihatkan dua buah kepribadian dan dua buah gaya permainan yang sangat bertolak belakang sekali dari seorang Meguro Bachira. Singkat cerita, setelah Isagi berhasil melewati Sutosedo dengan teknik gojekan berputarnya, Hayate pun dengan cepat langsung berlari menuju ke arah Isagi dengan niat untuk merebut bola itu dari kakinya serta segera menggagalkan pola serangan balik dari tim mereka. Namun sepertinya kali ini Hayate lah yang harus kecewa, karena tepat sebelum dirinya datang, Isagi pun dengan cepat langsung mengoper bola itu lagi kepada Meguro Bachira. Dan di saat yang bersamaan, mereka pun langsung melakukan sebuah teknik operan 1-2 untuk melewati para pemain tengah dari tim Jepang U20. Namun di tengah serangan kombinasinya ini, tiba-tiba saja dari arah belakangnya muncullah salah satu pemain paling brutal yang ada pada tim Blue Lock Eleven. Di mana pada momen tersebut, dia pun dengan cepat langsung mencoba untuk merebut bola itu dari kaki Isagi sambil berteriak dengan sangat kencang. "Woi! Kimbaru sudah datang, jadi cepat serahkan bola itu kepada rajamu." Melihat semua kejadian itu di depan matanya, Nagi yang nampak sangat kesal akhirnya langsung berkata kepada dirinya, "Woi raja bodoh, apa sebenarnya tujuanmu?" Setelah semua yang dilakukan oleh Rin dan juga Mikage Reo untuk bisa memenangkan bola ini, tapi sekarang kau malah kembali mengacaukan permainan dari Isagi dengan cara merebut bola itu dari kakinya. Beruntungnya pada momen ini, Isagi mampu meresponnya dengan cepat, hingga bola pun akhirnya berhasil diamankan dari serangan Kimbaru, dan Isagi pun kembali berusaha berlari untuk bisa menghindari serangan dari si Raja Bodoh. Tapi sayangnya kali ini Isagi pun harus kembali dibuat kecewa, karena pada panel berikutnya, ternyata giliran Meguro Bachira versi monster lah yang malah muncul tepat di sampingnya, serta langsung merebut bola itu dengan paksa dari kaki Isagi Yoichi. Akibatnya, Isagi pun gagal melancarkan skema serangan cepat itu, karena pada akhirnya Bachira malah memutuskan untuk bermain sama seperti Kimbaru, di mana kali ini dia pun malah melakukan permainan solo dengan sebuah tujuan sederhana, yaitu untuk bisa menciptakan gol dengan menggunakan caranya sendiri. Wow, menarik banget ya. Nah, semua rangkaian serangan Bachira tersebut dapat kita saksikan sama-sama melalui beberapa potongan cerita berikut. Pemain yang menjadi korban dari Bachira pertama adalah Tepeneru, di mana pada panel itu,
Teppei pun dengan cepat langsung berlari menuju ke arah Meguru Bachira, serta sudah siap untuk segera merebut bola itu dari Bachira menggunakan kemampuan berlarinya. Melihat kedatangan dari Teppei Neru, Bachira pun seketika langsung bersiap dan juga menjaga jaraknya. Hingga tepat ketika Teppei sudah mulai mendekat, di saat yang bersamaan itu Bachira pun segera mengeluarkan teknik gocekan bola atasnya, atau teknik rainbow flick, dengan cara mengangkat bola itu menggunakan kedua kakinya untuk melewati Teppei Neru dari arah kepalanya. Kedua, setelah Teppei berhasil dilewati dan juga dikalahkan oleh Meguru Bachira, Kazuma pun dengan cepat langsung berlari menuju ke arahnya, dengan niat untuk menabrak tubuh dari Bachira serta menjatuhkannya. Namun sepertinya serangan dari Kazuma Neo tersebut sama sekali tidak berguna. Mengingat pada panel itu, Bachira mampu merespon pergerakan dari Kazuma jauh lebih cepat. Sampai pada akhirnya Kazuma pun berhasil dilewati dengan mudah oleh monster Bachira dengan menggunakan gocekan berputarnya. Nah, kini sampailah kita pada korban yang ketiga, di mana kali ini lawan yang harus dihadapi oleh Bachira adalah benteng pertahanan terkuat yang dijaga dengan ketat oleh Oliver Aiku. Pada awalnya, Aiku pun nampak sangat percaya diri, karena di dalam mode flow-nya, Aiku sudah mampu melihat dan juga memprediksi mengenai semua pergerakan yang mungkin akan dilakukan oleh Meguru Bachira. Namun ternyata semua hasil analisa dari Oliver Aiku mengenai kemampuan dari Bachira tidak ada satupun yang benar. Karena tepat ketika Bachira sudah mendekat, dia pun langsung mengeluarkan sebuah teknik baru yang sama sekali tidak bisa diprediksi oleh Oliver Aiku. Sayangnya, teknik dari Bachira ini tidak ada di dunia nyata serta sangat sulit sekali untuk dijelaskan. Oleh karena itu, lebih baik kita saksikan sama-sama saja pada layar ini bagaimana proses dari Meguru Bachira bisa melewati Oliver Aiku. Intinya, Bachira menendang bola dengan kencang menggunakan kaki bagian belakang dalam pose yang sangat aneh, hingga bola pun jadi terpental dengan sangat akurat melewati kepala Aiku. Serta di saat yang bersamaan, Bachira pun seketika langsung melompat dan melancarkan satu tendangan langsungnya menuju ke arah gawang Fugakuken yang saat itu sudah kosong. Karena pada panel sebelumnya dirinya sudah memutuskan untuk bergerak maju lebih dulu dan meninggalkan area gawangnya dengan niat untuk membantu Oliver Aiku. Akibatnya bola pun dapat melesat dengan bebas menuju ke arah gawang tanpa ada satupun rintangan yang menghadangnya. Di momen ini sebenarnya semua orang dari pemain Blue Lock sudah terlihat sangat bahagia, karena pada akhirnya mereka pun mempunyai kesempatan besar untuk bisa mencetak gol kemenangan mereka. Namun tepat sebelum bola itu berhasil melewati garis putih, tiba-tiba saja dari arah belakang Bachira muncullah kartu as terkuat dari tim Jepang, yang kebetulan pada saat itu sudah mampu berevolusi dan masuk ke dalam mode flow juga. Siapa lagi kalau bukan pemain nomor 11, yaitu Suto Sendo. Di mana pada momen itu, Sendo pun dengan cepat langsung melompat menuju ke arah bola. Serta di saat yang bersamaan, dia pun segera menendang bola tersebut dengan keras menuju ke arah yang berlawanan. Hingga gol pun akhirnya gagal tercipta, dan bola pun seketika langsung terbental dengan jauh menuju ke arah Oliver Aiku. Nah, di momen inilah, Aiku pun tambah pikir panjang langsung berteriak dengan keras menuju ke arah Suto Sendo. "Woi Sendo, cepat berdirilah! Atau kau malah masih ingin tiduran saja di sana?" Mendengar teriakan dari Aiku, semangat dari Sendo pun seketika kembali terbakar. Sampai pada satu panel yang sama ini, dia pun akhirnya mampu berdiri satu kali lagi. Serta Sendo pun mulai berteriak kepada semua orang dengan berkata seperti ini. "Diam kau kapten bodoh! Aku ini adalah kartu as sesungguhnya dari tim Jepang U20. Jadi tidak peduli apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyerahkan tahtaku kepada para pemain Blue Lock yang tiba-tiba saja muncul entah dari mana." Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Shido yang sudah mampu berevolusi akhirnya mulai menunjukkan semua egonya kepada semua orang tanpa ada satupun yang dia coba tahan lagi. "Dengar, mulai sekarang aku akan berubah. Serta mulai dari sekarang, akulah seorang striker yang akan terus membawa tim Jepang menuju kepada kemenangan. Jadi saat ini aku sudah tidak peduli lagi dengan para model seksi yang ada di seluruh Jepang. Karena targetku di dalam bermain sepak bola sekarang sudah berubah. Yaitu aku tidak akan mengejar para wanita yang hanya ada di Jepang saja. Tapi aku akan berusaha untuk bisa membuat dunia mengakuiku. Hingga pada akhirnya aku bisa berpacaran dan juga menikah dengan para model seksi yang ada di seluruh dunia." Wow, menarik banget ya. Walaupun awalnya terlihat keren, namun ternyata tujuan dari Suto Sendo sama sekali tidak ada bedanya. Karena pada intinya Sendo tetap ingin bermain sepak bola supaya dirinya bisa berpacaran dengan para model seksi kelas internasional. Melihat dan menyaksikan semua itu di depan matanya, semangat dari para pemain tim Jepang lainnya pun seketika kembali membara. Bahkan Ryusei yang sebelumnya sempat bertengkar dan juga menghina Suto Sendo,
Kini dia pun malah berbalik memuji Sendo dan juga mengakui semua kehebatannya dengan berkata seperti ini. Akhirnya kau mampu menjadi dirimu sendiri. Dan akhirnya kau berhasil menunjukkan kemampuan hebatmu di dalam lapangan ini. Jadi mulai dari sini mari kita bersaing untuk bisa mencetak gol. Dasar striker muka mesum. Nah, setelah beberapa saat berlalu, Aiku pun dengan cepat segera mengirimkan satu buah umpan jauhnya menuju ke arah Toshizae. Di mana pada panel berikutnya, rangkaian serangan balik super cepat yang dipimpin oleh Toshizae seketika langsung dimulai melalui beberapa potongan cerita berikut. Pertama, tepat ketika bola tersebut sudah mendarat dengan sempurna pada kaki Toshizae, dia pun dengan cepat kembali menggiring bola itu sendirian menuju ke arah jantung pertahanan dari tim Blue Lock Eleven. Melihat semua hal itu di depan matanya, ketiga orang pemain Blue Lock yang ada di dekatnya pun seketika langsung merespon. Di mana pada panel itu, Ito Shirin kembali bergerak untuk menjaga dengan ketat Ryu Seido supaya dirinya tidak bisa mencetak gol lagi. Sedangkan Kara Sutabito dan juga Yuki Miyakenyu bergerak dan bertugas untuk menahan Toshizae supaya dirinya tidak bisa berlari dengan bebas. Namun nampaknya kali ini mereka semua harus kembali tertipu oleh Toshizae. Mengingat pada panel berikutnya, nampak sayang sama sekali tidak ada niat untuk membawa lari bola itu sendirian. Serta dia pun tidak ada niat untuk memberikan umpan jauhnya kepada Ryu Seido lagi. Karena faktanya dia pun malah langsung menendang bola tersebut menuju ke arah tengah. Di mana pada posisi ini, sudah ada Terukitsu dan juga Kentojo yang berhasil ikut berevolusi. Dan mulai masuk ke dalam flow-nya serta berada pada posisi bebas. Menarik ya, di momen ini sebenarnya Aryu dan juga Yori sudah berhasil mengejar ketertinggalannya dan juga menjaga mereka berdua dengan sangat ketat sekali. Namun sayangnya kemampuan dari para pemain Jepang jauh lebih hebat daripada Aryu serta Yori. Hingga pada akhirnya Kento dan juga Teru berhasil melewati mereka berdua dengan menggunakan teknik operan pendeknya. Serta di saat yang bersamaan, Teru pun segera melesatkan satu tendangan langsungnya menuju ke arah Gagamaru ketika dirinya memiliki kesempatan. Beruntung di momen ini masih ada Mikagereo yang berhasil menahan tendangan super dari Teru menggunakan kepalanya. Sampai bola pun langsung terpental dengan liar menuju ke sisi sebelah kiri lapangan. Kedua, tepat setelah tendangan dari Teru berhasil diblokir dengan sempurna oleh Mikagereo, Sendo pun dengan cepat langsung berlari menuju ke sisi sebelah kiri lapangan untuk segera menyambut bola liar tersebut. Sampai pada panel berikutnya, dia pun tanpa basa-basi langsung melesatkan satu tendangan direct shoot-nya menuju ke arah gawang Gagamaru lagi. Walaupun pada akhirnya tendangan langsung dari Suto Sendo berhasil digagalkan dengan sempurna oleh para pemain Blue Lock Eleven. Mengingat pada panel itu, Baro dan juga Nagi mampu muncul secara bersamaan untuk memblokir tembakan super dari Suto Sendo menggunakan kepala mereka juga. Akibat meloncat secara bersamaan, kepala dari mereka berdua pun seketika langsung berbenturan dengan sangat kencang. Hingga keduanya pun langsung terjatuh dan tidak mampu bangkit kembali. Ketiga, melihat Baro dan juga Nagi yang sudah tumbang, Sae pun dengan cepat langsung berlari menuju ke arahnya dengan niat untuk merebut bola itu lagi. Serta di saat yang bersamaan, dia pun langsung memberikan satu buah umpan pendeknya menuju ke arah belakang. Di mana pada posisi ini tiba-tiba saja muncul Oliver Raikou yang akhirnya sudah meninggalkan benteng pertahanannya dan juga ikut menyerang. Nah, semua rangkaian serangan ini pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada panel berikutnya, Aiku pun dengan cepat langsung melayangkan satu tendangan supernya sambil berkata seperti ini. Jangan lupa, aku dulunya adalah seorang striker juga. Jadi jangan heran jika aku bisa maju sampai sejauh ini untuk dapat menciptakan sebuah peluang. Beruntungnya di momen ini masih ada Ito Shirin yang berhasil memprediksi dengan sempurna semua pergerakan dari Toshizae. Sampai pada satu momen yang sama ini, Rin pun dengan cepat langsung memblokir tendangan super dari Aiku sambil membalas semua perkataannya. Ingat, meskipun dulunya kau adalah seorang penyerang, namun aku ini adalah adik dari Toshizae. Jadi jangan pernah berpikir jika kalian bisa mencetak gol dengan mudah ke gawang kami. Selama aku bermain dengan fokus untuk bertahan dan juga menghancurkan Toshizae. Wow, menarik banget ya. Siapa sangka bahwa semua serangan beruntun super cepat yang dilayangkan oleh para pemain tim Jepang ternyata semuanya mampu dihentikan dengan sangat mudah oleh para pemain dari tim Blue Lock Eleven. Hingga kali ini skor pun kembali berhasil diamankan dan tim Jepang pun kembali gagal untuk bisa mencetak gol.